Oke, baik. Mau kita mulai aja, Mas Dwi Aji Pangestu. Sendirian ini, private. Saya udah ngabarin di grup tuh, di grup WhatsApp, untuk pertemuan ke-6 mata kuliah EAD. Yang lain coba dihubungin dulu, Pak. Iya, kehujanan kayaknya. Soalnya di sini lagi hujan deras nih. Sama, Pak. Di sini juga hujan sih, Pak. Mas Dwi Aji gimana? Untuk KKP, apakah ada tindak lanjutnya, update-nya? Eh udah, ini sih, Pak. Bimbingan pertama sama Pak Samsul sih kemarin sih, Pak. Oke. Ngerjain apa, Mas, judulnya? Kalau judulnya ini sih, Pak. Bentar, agak panjang sih, Pak. Kemarin konsul sama Pak Samsul itu. Hmm. Aku ngambilnya ini sih, Pak. Implementasi dan optimisasi fitur transfer pada aplikasi mobile banking gitu sih, Pak. Saya juga baru ada satu orang nih yang nyerahin judul ini mahasiswanya. Baru ada Cuma kan ini kan satu. kebetulan aku kerja di banking gitu, Pak. Terus ada regulasi itu Hmm, emang beberapa hal itu emang nggak bisa disebut itu end-to-end. sih. Heeh. Kayak banknya apa, terus apanya gitu sih, Pak. Udah konsul ke Pak Samsul juga makanya cuma di generalin mobile banking gitu Heeh. sih. Terus kan ada beberapa data sensitif itu juga nanti mungkin beberapa pakai dummy gitu sih, Pak. Hmm.
Ada mahasiswa saya kirim judul strategi sosial media marketing dalam meningkatkan penjualan voucher top up game. Sosial media marketing dalam meningkatkan penjualan voucher top up game. Siap, Mas Andoko. Hati-hati di jalan. Semoga selamat sampai tujuan. Di mode standby aja ya, kalau buat teman-teman misalnya ada perjalanan, entah itu pulang atau berangkat ke suatu tempat, ataupun ada kegiatan kantor, apapun itu, silakan saja mode standby, aktifkan device, lalu standby mode di aplikasi Zoom-nya, ID dan passwordnya sesuai dengan tertera yang ada di grup. Lalu apabila sudah selesai, sempatkan ya beberapa saat gitu untuk buka LMS, download materinya. Nah itu buat mengamankan kalian absensi seperti itu. Nah, memang absensi bisa manual juga di saya untuk file Excel-nya di LMS bisa saya rubah. Oke. Baik, kita mulai aja ya. Eh, Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya, Mas Handoko, Mas Dwi Aji Pangestu, dan Mas Wisma Reto pada pertemuan ke-6 mata kuliah e-business application development. Kita akan membahas kebutuhan website yang mendasar yang harus dipenuhi antara lain pertama domain name, yaitu nama domain yang mudah diingat dan merepresentasikan bisnis atau konten yang ada di dalam website. Lalu ada web hosting, layanan penyimpanan data atau dan akses internet untuk menjalankan website agar bisa diakses oleh pengunjungnya. Lalu ada konten manajemen sistem, yaitu platform untuk memudahkan manajemen konten seperti menambah, mengedit, dan menghapus konten pada website. Lalu ada responsive design, desain website yang responsif, artinya dapat diakses dengan baik pada perangkat mobile maupun desktop.
Lalu ada security, keamanan menggunakan sertifikat SSL, dan melakukan pemeriksaan terhadap kerentanan website untuk mencegah serangan hacking atau malware. Ya. Ada search engine optimization atau optimalisasi website agar mudah ditemukan oleh search engine seperti Google, Bing, atau Yahoo. Ada analitik, memasang alat analitik seperti Google Analytics untuk melacak perform website dan menganalisa perilaku pengunjung. Lalu ada isi konten yang berkualitas dan relevan untuk menarik pengunjung dan meningkatkan engagement. Lalu ada integrasi dengan media sosial untuk meningkatkan keterlibatan pengunjung dan memperluas jangkauan konten. Lalu yang ke-10 yaitu kecepatan akses, yaitu memperhatikan kecepatan akses website agar tidak membuat pengunjung menunggu terlalu lama dan meningkatkan pengalaman dari masing-masing pengguna, customer, pengunjung. Nah, untuk yang minggu lalu ya, saya kan sempat share ada kuis, ada tugas buat teman-teman sedikit gitu untuk menampilkan, membuat flowchart yang ada di e-business atau ada e-commerce yang kalian pilih gitu. Mungkin ada yang mau di-share pada saat ini, silakan teman-teman misal di antara ngobrol-ngobrol aja gitu dari Mas Dwi Aji Pangestu atau dari Mas Handoko, Mas Lusmareto, tambah Saida. Karena eh, diagram atau flowchart ini penting buat kalian ketahui di KTP ataupun skripsi maupun nanti kalian tugas akhir ataupun tesis di S2. Nah, itu acap kali gitu ini menemukan flowchart yang belum sesuai dengan realnya gitu. Jadi sembari kita latih mumpung kita masih di semester 6, silakan ditampilkan dari beberapa teman yang sudah membuat flowchart atau alur diagram dari e-commerce, dari proses check-in, memilih barang sampai dengan check-out, pembayaran payment transaksi. Silakan, ada yang bisa sharing? Sebelum kita lanjut ke yang kedua, silakan teman-teman dari Mbak Saida atau Mas Luzma atau dari Mas Dwi Aji yang mau menampilkan flowchart-nya. Saya belum ke visualisasi sih, Pak. Nah, Belum ke boleh. visualisasi saya, Pak. Masih ini sih, Pak. Kemarin tuh nggak nuntut sih, Pak.
Saya coba share screen dari Mas Dia di Pangestu. Oke. Di sini dia pilih di Eh, salah Pak. e-commerce. Oh Masih iya, aku nyalin dari tugas yang lain sih Pak. Intinya maksudnya apa hmm, cheatnya? iya, ini ya beli-beli ya. Iya bener Pak. Suka suka ini, suka menggunakan. Cuma Oh, belum suka check out, kasih sih Pak. beli-beli. Nah, mepet di tanggal 30-an gitu sih Pak. Hmm, Ini step by stepnya masih aku tulis di bawah gitu Pak. Belum iya, diagram gitu. iya, iya, iya. Dia booth untuk elektroniknya juga bagus. Ini saya lihat menyaingi Erafone dan lain seperti itu. Booth online-nya ya, Iya yang bener. beli-beli ini. Oh, bagus ya. Cuma saya sendiri belum belum pernah sih untuk check out online gitu barang dari beli. Mungkin nanti ada mau ya dicoba. Ya, navigasi halaman utama pengguna mengunjungi.com ya, pengguna cari produk, untuk keranjang, lihat keranjang, check out, nah ya. Hmm. Nah sebenarnya yang salah di situ sih Pak. Stepnya harusnya ada dua sih. Bisa langsung check out tanpa masukin keranjang sih Pak. Oh, oh, oh. Oh, iya. Buat latihan sih, saya itu buat latihan kalian membuat flowchart gitu. Kita ya, termasuk kalian gitu, sering-sering untuk belanja online gitu di e-commerce. Cuma saya pengen menambah ketangkasan kalian gitu membuat flowchart. Bagaimana kalau dituangkan ke dalam flowchart diagram gitu supaya biar nanti kalian pada saat sidang KP atau sidang skripsi itu bisa bisa menjelaskan flowchart itu dengan baik seperti itu. Soalnya dari pengawas juga pasti melihatnya dari sisi flowchartnya gitu, dari penjelasan kalian sidang seperti apa. Apabila flowchartnya salah ya ada yang keliru atau ada yang terlewat atau ada yang tidak dijelaskan di dalam flowchart itu ya itu akan tanda tanya. Itu yang paling mendasar pada saat sidang KP ataupun eh, skripsi tugas akhir seperti itu. Kalian menjelaskan membuat produk apa, membuat sistem apa, dituangkan ke dalam flowchart, ya di situ paling simpel. Dari sisi pengawas ya, makanya sangat amat teliti flowchartnya. Khawatir kalian salah ketik, mungkin dapat source dari sumber yang lain, di flowchartnya belum kehapus, nah itu lumayan fatal. Kalau di kampus lain, institut lain, atau universitas lain, ya itu langsung sidang ulang tanpa ada babi bu. Sumber source yang kita ambil gitu, yang kalian pilih, belum dihapus, masih ada copy paste-nya belum rapi, ya, itu tanpa babi bu harus sidang ulang kayak gitu. Makanya harus dicek benar-benar pada saat bimbingan dengan dosen pembimbing, flowchartnya dan kata-kata mutiara yang lain seperti itu. Kalau Mbak Salsa sendiri memang semester 6 SI di mata kuliah yang lain aktif Mbak? Nggak ada Mbak Salsa. Halo, selamat sore Mbak Salsa. Eh, Sekali lagi sih saya tekankan ya buat teman-teman SI yang sudah semester 6, bila mana belum ada
update tentang KP yang sebagai salah satu syarat untuk melanjutkan skripsi, mohon dikomunikasikan ke saya bisa atau ke Kaprodinya juga bisa. Kalian mau KP di mana, mengerjakan apa, atau belum dapat dosen pembimbing, mohon dikomunikasikan ya. Karena sayang gitu kalian tinggal 2 semester lagi, 2 semester kurang, mengerjakan skripsi atau tugas akhir, kalian lulus, Alhamdulillah, tanda tangan ijazah oleh Prof. Ono, rektornya, nah itu suatu kebanggaan tersendiri gitu. Kalau saya gitu, jadi apa, baik lagi jadi mahasiswa S1 gitu, sekelas Prof. Ono, tanda tangan di ijazah S1 kalian itu value-nya sangat berbeda gitu kan. Iya Pak, setuju Pak. Makanya kayak, makanya sayang-sayang gitu. Kalau kalian sekarang semester 6 KP-nya nggak dikejar, nggak dijalankan, tuh, pengen cepat-cepat lulus, itu senjata kalian di dunia pekerjaan, modal kalian di bidang teknologi, kampusnya, tanda tangan rektornya Pak Ono, Prof. Ono, itu punya value lebih lah di dunia pekerjaan. Bener Pak, tadi saya baru ketolak sih Pak. Gara-gara belum S1 sih Pak. Iya, karena nggak mungkin gitu. Hukum alamnya lulusan S1 makin sedikit, ada makin banyak. Yang lulus S2 juga makin banyak. Jadi eh, perlu disiapkan modal kalian di dunia nanti, di dunia pekerjaan. Bahasa Salsanya out nih. Kenapa bahasa Salsa out? Koneksi mungkin Pak. Tadi Oh sempat iya. kresek-kresek gitu sih Pak. Hmm, iya, iya, iya. Maksudnya, mumpung di TTS masih nggak terlalu strict gitu ya. Kita kampus baru, pengen punya lulusan yang matang, yang berkapabilitas tinggi, bisa ada win-win solution antara mahasiswa dan pihak kampus. Jangan disayang-sayangkan gitu ya, jangan disia-siakan. Terus dikerjakan, terus dikejar. Hmm, Oke, selanjutnya, di slide selanjutnya yaitu konten dan tata letak layout website adalah dua hal penting yang perlu dipertimbangkan saat merancang sebuah website. Konten merujuk pada informasi dan materi yang disediakan pada website seperti teks, gambar, video, dan lain sebagainya. Tata letak atau layout juga merujuk pada cara informasi tersebut diatur dan disusun pada halaman website. Lalu ada beberapa tips. Pertama itu klarifikasi tujuan pada website sebelum merancang konten dan tata letak website. Pastikan memiliki pemahaman yang jelas tentang tujuan website tersebut. Pertimbangkan target pasarnya, audiensnya siapa, lalu informasi apa yang ingin disampaikan, dan tujuan akhir dari website Anda. Cek. Kita coba buka website seperti minggu kemarin di tokopedia.com ya, tanpa bermaksud promosi ataupun yang lainnya. Kita coba buat akhirnya diisi, kita lihat website yang kita contohkan, Tokped. Di sini pas buka tokopedia.com langsung ada promo.
Karena sekarang kita online di tanggal 5 Mei, jadi ada promo 5.5. Kayaknya setiap bulan ya, di e-commerce itu. Setiap e-commerce, setiap bulan, pasti ada promo 55, 66, 77, 88. Nah, itu pasti mereka bakar uang atau tanda kutip kasih promo ke calon-calon penggunanya, calon-calon pembeli, calon-calon buyer. Kita lihat semua ada highlight setiap promonya. Di sini ada mesin pencari, di sini ada keranjangnya, notifikasi, lalu ada chat, ulasan, di sini ada tokonya, namanya. Ya, ini barang-barangnya kalau kita lihat ya cukup ramai di dalam sebuah website e-commerce. Di sini ada top up dan tagihan. Sini, di sini banyak link API di sini. Oh, di sini kalian bisa beli pulsa, listrik PLN, pakai data, voucher, ya, sini. Yang saya mau garis bawahi itu di pertemuan sebelumnya gitu. Tugasnya ya kalian bisa mengenerate flowchart secara detail, bagaimana cara beli produk salah satu barang yang ada di e-commerce atau pembayaran listrik seperti itu, beli pulsa, ya, gampang. Karena yang pengalaman saya sidang di ITTS ya, banyak yang belum sesuai apa yang dijelaskan pada saat sidang dengan apa yang dituangkan di dalam flowchartnya. Beberapa ada yang belum sesuai, beberapa ada yang sesuai. Cuma probabilitasnya mungkin 55-45 gitu ya. 55 yang masih belum sesuai, 45% yang sudah sesuai gitu dengan flowchartnya. Selebihnya pada saat sidang itu ya penulisan kata, spasi, paragraf, hasil output dari eh, skripsi atau tugas akhirnya, apakah ada metode lain gitu. Nah, itu yang paling lumrah ditanyakan oleh penguji kepada mahasiswa yang sedang sidang KP ataupun skripsi tugas akhir. Poinnya itu sih buat buat saya gitu. Kalian melatih lah dari sekarang bagaimana membuat flowchart yang baik gitu supaya nanti pas pada saat sidang kalian bisa bisa pakemnya bisa dapat ya, bisa menguasai pembawaan sidang nanti. Nggak ada yang bawa materi tentang AI di KP nanti dari teman-teman semua, dari Mas Lia Aji, Mbak Saida, Mas Lisma, Mas Handoko yang sedang dalam perjalanan. Dan sering banget digaungkan sama Pak Wapres, AI seperti itu katanya. Barangkali ada yang mencoba gitu dari artificial intelligence.
Selanjutnya, tips yang keempat itu gunakan warna yang konsisten ya. Pilih warna yang konsisten dan sesuai dengan branding dan pastikan warna yang digunakan dapat membantu menyoroti informasi penting. Lalu kelima, tipsnya prioritaskan informasi, letakkan informasi penting pada bagian atas halaman seperti promo yang tadi kita lihat di website Tokopedia, dan gunakan elemen desain seperti huruf tebal dan ukuran font yang lebih besar untuk menonjolkan informasi tersebut. Yang keenam, sederhana dan mudah dinavigasi. Tata letak yang sederhana dan mudah dinavigasi akan membantu pengunjung untuk menemukan informasi yang mereka cari dengan mudah. Gunakan navigasi yang jelas dan mudah dimengerti, serta buat tautan antar halaman agar pengunjung dapat beralih ke halaman lain dengan mudah. Tips yang ketujuh, ya, terakhir, gunakan gambar dan video untuk menarik perhatian pengunjung dan memberikan informasi tambahan. Pastikan gambar dan video yang digunakan berkualitas HD resolusinya dan sesuai dengan tema konten. Kita coba buka website yang lain, contohnya. Jadi ini dia. Contoh yang lain, misalnya kita langsung merujuk ke media Tempo ya. Itu yang masih netral, kita lihat dari sisi jurnalistik atau media ya, salah satunya mungkin Tempo ya. Teman-teman yang lain bisa mungkin ada referensi lain, silahkan. Coba kalau saat ini kita masuk di website tempo.co. Kita lihat websitenya Tempo, home-nya langsung Tempo. Halaman utamanya itu bisakah pendidikan pencucian uang, mengungkap asal-usul uang Zara Fincar. Ada gambarnya, coba kita buka. Sini tajuk utama beritanya langsung. Oke. Jadi beliau di headline dari koran Tempo.co pada saat ini 5 Mei 2025 yaitu berita tentang Zara Frijar yang merupakan mantan pejabat atau ya di Mahkamah Agung. Lalu di dalam rumahnya terdapat berangkas yang memiliki uang tunai 915 miliar dan 51 kilogram emas. Ya, banyak ya kalau kita lihat. Oh, ya. Sini ada quote tersendiri di page down paling terakhir dari media Tempo. Asas jurnalisme kami bukan jurnalisme yang memihak satu golongan. Kami percaya kebajikan juga ketidakbajikan, tidak menjadi monopoli satu pihak. Kami percaya tugas pers bukan menyebarkan prasangka atau hoax, justru melenyapkannya, bukan membelitkan kebencian, melainkan mengkomunikasikan saling pengertian. Jurnalisme kami bukan jurnalisme untuk memaki atau mencibirkan bibir, juga tidak dimaksudkan untuk menjilat atau menghambat. Nah, Maret 1971. Ini quote yang cukup menarik di websitenya Tempo.co karena berbasis jurnalistik media mungkin ditambahkan quote tersendiri yang menegaskan bahwa mereka itu komit tidak terlalu
beroposisi, tidak juga berkoalisi, karena dia netral. Hmm, headline-nya menarik. Jadi eh, buat pengunjung yang ada di website, yang masuk ke website Tempo.co itu engagement-nya menarik dan excited untuk membacanya. Tapi ya, ya ini masih ada hmm, majalahnya ya, dia masih ada. Cuma untuk saat ini ya, untuk membaca sebuah berita kita lebih sering langsung masuk ke media sosial ya, kayak di X atau Twitter, bisa ke Facebooknya atau Instagramnya atau TikToknya. Dari masing-masing perusahaan jurnalistik media ini dia pasti punya mengikuti perkembangan, ya buat sedinamis mungkin ditaruh di semua sosial media yang dia sebar, baik itu TikTok, ame di Indonesia, untuk generasi milenial atau Gen Z, bisa di Instagram, bisa di Facebook, bisa juga di Twitter, di X. Itu jarang yang masuk langsung mau baca berita kita ketik dulu tempo.co di browsernya, itu jarang sekarang. Paling sering ya itu ya yang broadcast di sosial media, ada tautan baru masuk ke websitenya seperti itu. Ini ada tabloid dari Tempo, orkes pemakzulan dari Pak Wapres Gibran, dari Forum Purnawirawan TNI mendengungkan penggulingan wakil presiden dari Pak Wiranto, kalau nggak salah saya baca, memanfaatkan hubungan Presiden Prabowo dan Gibran Rakabuming yang kian memburuk. Jadi ada delapan tuntutan ya, yang dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI kepada Presiden Pak Prabowo. Salah satunya di poin terakhir adalah usul pemakzulan dari Gibran dari kursi Wakil Presiden Republik Indonesia. Belum tahu gitu. Itu aja ya, teman-teman semua, untuk pertemuan ke-6 pada sore hari ini. Sekali lagi sih saya ingatkan di luar dari mata kuliah IAD ya, kalau teman-teman ada yang kesulitan di HP, silakan dikomunikasikan ke dosen pembimbingnya, ataupun ke saya juga boleh, ke Kak Prodi juga boleh. Jangan sampai waktu yang kita sudah jalani gitu, terbuang sia-sia gitu. Kalian sudah semester 6, dikit lagi, 2 semester lagi itu kalian akan menjalani skripsi atau tugas akhir yang mensyaratkan harus KP. Mumpung gitu Pak Prof. Ono sebagai rektor ITPS itu jadi poin tersendiri di jasa teman-teman sebagai modal utama di pekerjaan. Kita tahu gitu ya, tahun makin lalu, tahun makin dilewati, lulusan S1 makin banyak, lulusan S2 juga, persaingannya juga lebih ketat ya.
Kita harus punya modal skill yang cukup, diantaranya itu ijazah S1. Selain dari pengalaman atau jam terbang teman-teman semuanya yang saya yakin sudah mumpuni, sudah mencukupi menghalang buana seperti itu. Itu aja ya teman-teman dari saya. Terima kasih atas waktu dan atensinya. Mas Diaji Pangestu, Mas Wisma, Mas Handoko, dan Mbak Saida. Bagi yang dalam perjalanan, rekan-rekan, hati-hati di jalan. Semoga selamat sampai tujuan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Kalau Izin lift ya, teman-teman. ya, Terima masih Pak. kasih.